Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. What's up movers, ketemu lagi dengan gue Anya, tentunya masih di channel Movie Official. So guys, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 film yang bakal bikin otak lo muter. Atau ya bisa dibilang memang menjadi sebuah brain food movie. Tapi ya itulah guys, pastinya lumayan, ya mungkin lo harus nonton beberapa kali supaya lo bisa mengerti film-film berikut ini. Dan mungkin ini ada beberapa film yang udah lumayan diketahui banyak orang, dan ada juga mungkin film yang gak semua orang juga tahu. So guys, kalau kalian tertarik banget sama film-film yang bakal bikin otak lo mumet, siap-siap, sit back dan relax, enjoy the video sampai akhir. Oke guys, langsung aja lah kita masuk ke urutan pertama, yaitu gue punya film Memento di tahun 2000 yang disutradarai oleh the one and only Christopher Nolan. Dan gue yakin sih pasti banyak banget lo yang udah tahu juga atau mungkin pernah denger kali ya tentang film yang satu ini. Karena ya namanya film Christopher Nolan tuh memang selalu bikin otak lo mikir. Ini adalah sebuah ciri khas dari dia yang menurut gue keren banget sih sebenarnya. Tapi guys, memang film ini sendiri menceritakan tentang seorang laki-laki yang kehilangan istrinya karena peristiwa perampokan yang dialaminya. Dan guys, karena itu dia tuh jadi trauma banget dan akhirnya mengalami shock yang berlebihan hingga menyebabkan dirinya mengalami short term memory loss, atau dimana dia tuh nggak bisa mengingat hal-hal secara kelamaan lagi. Jadi misalnya kayak dia baru ngelakuin sesuatu, dia udah langsung lupa guys. Nah akhirnya karena ini pun dia tuh menderita penyakit semacam itu dan masih bertekad untuk membalas dendam. Jadi benar-benar akhirnya dia membuat serangkaian sistem yang ngebuat dia bisa kembali mengingat hal-hal yang dia udah gak bisa ingat lagi. Jadi menurut gue film ini memang super keren dan sayang banget untuk lo lewatin. Apalagi ini adalah sebuah film yang dibikin sama Christopher Nolan. Of course it's gonna be worth buat di watch. Oke, next di urutan kedua gue punya film Mulholland Drive di tahun 2001, dimana guys film ini disutradarai sama David Lynch. Dan film ini akan mengajak lo untuk mengikuti perjalanan seorang wanita bernama Betty yang memang tuh terobsesi banget pengen jadi seorang selebriti. Nah guys, di tengah usahanya yang pengen jadi artis itu, Betty bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengaku bahwa namanya adalah Rita. Tapi ternyata guys, Rita sendiri mengalami amnesia setelah kecelakaan. Nah guys, sambil terus menjalani karirnya sebagai seorang selebriti, akhirnya Betty bertekad untuk membantu Rita mencari jati dirinya. Nah, lo siap-siap aja ya, bakalan diobrak-abrik otaknya saat nonton film ini di 2/3 awal film. Karena menurut gue bener-bener lo bakal dibikin memiliki ekspektasi, tapi ternyata ya itu semua bisa aja dihancurin sama film ini. So menurut gue keren banget dan of course lo harus check out this movie. Di film ketiga gue punya film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dan ini adalah salah satu film yang bagi gue agak underdog ya, karena gak banyak orang yang tahu, padahal ya keren banget loh. So guys, siapa sangka sih film ini sendiri bergenre romantis, dimana ini bakal bikin lo bingung karena memang alur ceritanya bisa dibilang kayak film Nolan yang non-linear timeline. Jadi ya waktunya lumayan berubah-ubah dan nanti pas makin akhir lo baru nyadar apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan di awal film ini guys, lo bakal disuguhi sepotong prolog selama 15 menit tentang akhir cerita dalam film ini. Dan film ini sendiri berkisah tentang sepasang kekasih yang saling menghapus ingatannya masing-masing tentang pasangannya. Dan film ini sendiri disutradarai oleh Michael Gondry dan juga dibintangi Jim Carrey dan Kate Winslet, beserta dengan Kirsten Dunst, Elijah Wood, dan Mark Ruffalo. So guys, lo harus nonton juga film yang satu ini karena ini adalah salah satu film favorit gue yang menurut gue keren sih. Sebenarnya pace-nya agak slow tapi it's so sweet, it's so cute. Dan menurut gue ini salah satu film yang kayaknya apa ya, dia gak mainin visual effect, dia mainin optical illusion, tapi sumpah keren banget. So lo harus lihat sih ya. Berikutnya di urutan keempat gue punya film The Tree of Life yang keluar di tahun 2011. Dimana guys, film ini diperanin sama Brad Pitt dan juga Sean Penn, dan berhasil mendapatkan 3 nominasi Oscar dan dipilih sebagai film terbaik atau 10 film terbaik oleh 16 kritikus. Nah mantep banget kan guys, karena memang film drama fantasi ini adalah sebuah film yang disutradarai Terrence Malick dan bercerita tentang awal mula terbentuknya jagat raya sampai akhir kehidupan manusia di muka bumi. So film ini kalau menurut gue sendiri memiliki pesan yang begitu deep dan keren banget.
Dan last but not least di urutan kelima, gue punya film Cloud Atlas yang kalau kata orang-orang save the best for last. Dan memang bener sih, menurut gue ini adalah film yang sumpah dari semua film-film Nolan, ini film menurut gue masih lebih bikin mikir karena sumpah mumet banget karena begitu banyak segmennya dan so many timeline-nya cukup besar dan luas menurut gue. Jadi lo bener-bener aduh siap-siap deh otak lo bakalan diputer ya guys. So memang film ini hadir di tahun 2012 dan diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, buatannya David Mitchell. Dan guys, film ini disutradarai oleh Tom Tykwer dan memang udah mendominasi beberapa penghargaan dan dia juga sempat memenangkan ajang film Saturn Award dan memenangkan Best Science Fiction Film karena memang film ini sakit banget sih guys. Menurut gue rada susah juga jelasinnya pakai kata-kata karena ya memang secomplicated itu filmnya. So guys, memang film ini sendiri nanti bakal terbagi atas 6 segmen di mana tiap segmen itu merupakan efek yang ditimbulkan oleh segmen sebelumnya. Jadi lo bener-bener harus pinter-pinter mencari benang merah dari setiap segmen yang dihadirin di film ini. Dan makanya itu yang bikin complicated banget bagi gue karena begitu banyak segmen. Tapi beneran ya, Tom Hanks dan Halle Berry memang adalah dua orang aktor dan juga aktris yang kayaknya udah gak usah diraguin lagi ya, kancah di dunia hiburan ini dan memang aktingnya jago banget. So guys, kalau kalian suka dengan film-film yang ada di list gue ini, jangan lupa give it a thumbs up dan juga subscribe channel gue pastinya. Dan tinggalin juga komen kalian, apa kalian suka film yang bikin mikir atau mungkin ada film keren juga yang gak masuk di list gue. Please banget tinggalin jawaban kalian di comment box. So guys, that's all my video buat kali ini. Jangan lupa follow semua social medianya Movie juga dan pastinya subscribe like I said karena support kalian means a lot to me. So guys, that's all my video buat hari ini. Once again, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.